Baiklah, ini adalah tabel data mengenai nama-nama sekolah tingkat menengah atas SMK atau MA sederajat negeri yang ada di Kota Bandar Lampung. Kalau kita lihat ada 25 sekolah sederajat SMA yang berada di 14 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Sedangkan jika melalui berdasarkan data yang kita dapat, ada sekitar 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung, yang mana berarti di antara 20 sekolah ini hanya ada 14 kecamatan yang memiliki sekolah, sedangkan sisanya 6 kecamatan itu tidak memiliki sekolah sama sekali. Belum lagi jarak rata-rata dari satu sekolah ke sekolah lain itu ada sekitar 40,5 km, yang cukup jauh untuk standar sistem zonasi. Nah, bisa kita dalam pembahasan ini berikut ada 4 aspek pengapa Kota Bandar Lampung disimpulkan sebagai kota yang belum siap menghadapi sistem zonasi. Tadi seperti saya katakan pertama kali, yaitu pertama adalah letak sekolah yang tidak merata di setiap kecamatan dengan jarak yang cukup jauh, yaitu 4,5 km, yang berarti anak-anak yang berdomisili 6 kecamatan lain yang tidak memiliki sekolah memiliki kesempatan yang berbeda dengan anak-anak yang tinggal di 14 kecamatan yang memiliki sekolah. Yang mana ini mengakibatkan kesenjangan opportunity atau kesenjangan kesempatan antara calon peserta didik baru dengan calon peserta didik baru yang berdomisili di kecamatan bersekolah dengan kecamatan tidak bersekolah. Nah, lalu dilihat juga masalah jarak cukup jauh ketika anak-anak harus mendaftar secara online dan menginput alamatnya, maka anak-anak yang tinggal di dekat sekolah dengan jarak 1 km atau kurang dari 1 km memiliki kesempatan yang lebih besar diterima dibandingkan anak-anak yang justru tinggal jauh dari sekolah walaupun satu kecamatan. Yang lalu selanjutnya adalah yang bisa selain itu juga ada kita harus melihat masalah perbedaan atau kesenjangan antara kemajuan pendidikan, fasilitas, dan sistem pendidikan antara setelah di kabupaten dengan kota dia. Yang mana kita tahu bahwa banyak anak-anak yang tinggal di daerah kabupaten yang berusaha untuk sekolah di Muhammadiyah dengan harap mendapatkan pendidikan yang lebih baik dengan fasilitas yang lebih maju. Namun harus disayangkan lagi karena ada masalah sistem zonasi ini, anak-anak berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik harus bersekolah di kabupatennya. Nah, itu juga yang masukkan dalam poin ketiga dan keempat, di mana untuk meratakan pendidikan di Bandar Lampung atau di Lampung, setidaknya sekolah-sekolah di kabupaten itu harus mendapatkan sarana pendidikan, mendapatkan kualitas fasilitas, serta sistem pendidikan yang lebih maju atau tidak setara dengan pendidikan yang ada di Kota Madia, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara calon peserta didik daerah kabupaten dengan calon peserta didik yang ada di Kota Madia. Kemudian juga kepuasan atas fasilitas dan sistem pendidikannya ini juga dapat membuat calon peserta didik di kabupaten tidak perlu jauh-jauh mencari sekolah di daerah Kota Madia untuk memenuhi keinginan pendidikannya. Baik, berdasarkan pemaparan, kok kepindah? Baik, berdasarkan pemaparan SDGs di atas, harus dibangun dengan fasilitas yang memadai. Berdasarkan SDGs yang telah diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN pada tahun 2015 sampai 2019, dengan melihat pandangan secara luas bahwa pencapaian terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi, penciptaan universitas yang terjangkau dan berkualitas. Kemudian, disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan tanpa terkecuali masyarakat rentan, termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan, dan semua hal tersebut merupakan langkah pertama dalam pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA. Baik, saya menambahkan, pemerintah ingin memberi kesempatan dan memenuhi azas keadilan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Tidak hanya pemerataan pendidikan saja,
kebijakan zonasi sebagai sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak dapat meminimalisir beban biaya. Terlepas dari itu semua, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Nanda tadi, ada beberapa pemenuhan indikator untuk mencapai keefektifan dalam program zonasi yang ada di Lampung. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok K. Bila ada salah kata dan perilaku, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.